untuk menjaga keguyup rukunan walaupun sama-sama baiknya, terkecuali maaf ya, mungkin beda madhab, yang satunya Masjid Muhammadiyah, yang satunya Masjid NU, kiranya berdekatan tidak masalah, itu saja bisa terjadi crash yang tidak diinginkan. Maka di Indonesia itu begitu indah pakai ijma dan qiyas supaya kita ini mampu menafsirkan Al-Quran dengan menyesuaikan kondisi keadaan zaman. Kalau ternyata jaraknya kurang dari 1 kilo, ini pernah kejadian soalnya, akhirnya rebutan jamaah, kiainya sama-sama nggak enak, kubunya juga bingung. Malah gara-gara seperti itu, yang tadinya sholat jamaah nggak cocok sama imamnya, terus pindah ke masjid yang lain dan lain sebagainya. Ini sering kejadian. Maka ngebangun masjid jangan karena nafsu, tapi bangun masjid adalah atas nama kemaslahatan, karena semua ada ilmunya. Terkadang kalau agnia, donatur, ada yang terlalu menggebu-gebu sehingga akhirnya masjidnya dibangun sendiri di tanah wakafnya sendiri dengan tanpa ada sodako dan ataupun tidak minta izin sama sesepuh, kiai atau pemerintah desa. Seketika masjidnya jadi, masyarakat mengucap, yang mana diisi jamaah dewek, kan dewek sing bangun, ya diisi dewek mana, siapa sing bangun. Begitu akhirnya masyarakat. Saya sering banget mengisi pengajian di masjid yang sedikit ada crash di masyarakat. Jadi saya saling mengingatkan, punya duit iya mangga, punya harta mau digelontorkan untuk dunia akhirat silakan, tapi jangan sampai menimbulkan kemadorotan hanya gara-gara kita ngebangunnya dengan nafsu. Karena ngebangun masjid pun ada ilmunya. Di dalam Azkarun Nawawi dijelaskan kalau mancing ke dalam masjid maka harus punya adab yang baik. Di antaranya, barang siapa mancing ke dalam masjid kok sampai ngobrol-ngobrol babagan duniawi, selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Gusti Allah. Namanya ibu-ibu, maaf ya ada bahasa lambe wadon, nih pancen bener bu, lambe wadon mancing maring masjid salat jamaah, wong mukena ibe urung diuculi, mukena aja belum dilepas, sambil melutik-melutik sebelahnya. Yang ketawa berarti pernah ngalamin. Itu rada mending tuh. Ada yang udah cerita dunia, pamer sekalian. Ih, hampurane ya cek, tadi saya disamper sholat jamaah, ih mangkat rada keri, bisa nih mangkat rada keri. Karena pas lagi azan kita nih ngepel mah, pas lagi ngepel ih jebule ya keramik angger granit karo marmer, ih angel banget ngerawati bu. Mau tadi aku lagi ngepel bena kucing liwat kepleset bu, jebule keramik larang itu lunyu nemen. Bangun zaman saiki mah 500 juta kurang. Wong kita nih bangun bedurung pragat-pragat, wong bangunnya bedurung pragat, omang ngarep wis nawani tanah saubune njaluk 13 juta 250. Wis cerita dunia, pamer sekalian. Ini nih disebut di dalam kitab Azkarun Nawawi, ngobrol-ngobrol babagan duniawi selama 40 ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillahi min. Cuma di Azkarun Nawawi itu nggak ada keterangan 40 ini maksudnya 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Soalnya keterangannya itu cuma 40 ibu. Dari demikian Nasoihul Ibad itu menambahkan, kalau sudah mancing ke dalam masjid maka dianjurkan sudah dalam keadaan suci berwudu. Soalnya para wali ngebangun masjid itu bisa kita perhatikan dari bangunannya. Para wali ngebangun masjid di tanah Jawa itu ya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, sampai Serang Banten itu masih Pulau Jawa. Kadang-kadang orang Jakarta tanya begini, sampean orang mana? Orang Cilacap, orang Jawa ya? Lah, dikiranya Jakarta duduk Pulau Jawa. Sampean ngarani kita nih juga iya, mumpuni wong endi? Wong Cilacap, wong Jawa. Lah sampean dikiranya duduk Jawa Barat, wong Jawa. Wong Jawa sampean ngarang maning. Lah para wali ngebangun masjid itu kita perhatikan dari bangunannya. Bangun langgar, baru bangun surau, bangun musola. Justru antara serambi depan sama ruangan dalam itu lebar ruangan serambinya ketimbang ruang yang dalam. Saya ulang. Para wali ngebangun masjid itu antara serambi teras sama ruangan dalam itu justru lebih lebar teras serambinya ketimbang ruangan dalamnya.
Buat apaan? Kalau yang di dalam khusus buat sholat, betul-betul khusyuk. Tapi kalau ruangan di Serambi itu dalam rangka ketika ada kegiatan di luar sholat jamaah, kalau ngaji bermusyawarah itu lebih mengutamakan serambinya, karena khawatir dari kitab Azkarun Nawawi yang ngobrol-ngobrol babagan duniawi sampai 40 malah ibadahnya nggak diterima. Maka dari itu ulama fakih mengingatkan buka bersama ketika Ramadan bagus, tapi makan-makan pas tong-tong beleng azan maghrib jangan di dalamnya masjid, tapi di serambinya. Inilah kaca jendela lebar-lebarnya luar biasa, terkadang sampai plong-plongan, bentuknya bening. Lah akhirnya terkadang ada jamaah baru takbiratul ihram mau sholat, ternyata ngelihat ada orang wudhu bokongnya jonte-jonte. Kadang juga begitu nih, ini dikira nenggang rusak konsentrasi, rusak konsentrasi, apa maning bokongnya randa kempling, waduh, repot maning tuh ceritanya. Jadi sampai ngebangun tempat wudhu aja pakai hitungan, pakai adab, pakai syariat dan pakai aturan. Maka Nasaihul Ibad mengingatkan lagi, mancing ke dalam masjid sudah dalam keadaan suci berwudhu, niatnya udah tertata. Lah mumpuni kalau masuk masjidnya itu cuma mengaji muslimatan, gak ada niat memang sholat jamaah, wong anu pengajian jadi masuk ke dalam masjid, gimana tuh? Ya nggak masalah, walaupun keadaannya nggak berwudu. Tapi kalau lupa nggak berwudu, cuma mau mancing dalam rangka sholat ngaji jamaah muslimat, maka wudunya, sholat tahiyatul masjidnya bisa diganti dengan membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Saya ulang. Udah dalam keadaan suci berwudu, masuk ke dalam masjid dalam rangka melaksanakan sholat tahiyatul masjid, tapi masuknya ternyata dalam rangka untuk ngaji muslimatan, nggak wudu nggak masalah, tapi sholat tahiyatul masjidnya diganti membaca baqiyatus sholihah 4 kali. Apa itu baqiyatus sholihah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iku arane baqiyatus sholihah, tandurane swarga. Jadi kalau jenengan masuk masjid lupa belum berwudu ataupun tidak menjalankan sholat tahiyatul masjid, bisa diganti maca baqiyatus sholihah berapa kali? 4 kali, baru 1 kurang 3 mangga. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 2 kali lagi. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha billahil aliyil azim. Sekali di Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah makin siang makin nikmat ya Bu ya. Ini punten pisan, jam berapa ini kok nikmat banget? Jam 10. Alhamdulillah hari ini ngaji semangat bersama keluarga besar Jamaah Masjid Al-Mutakin dan Bojong Jaya. Tepuk tangan dulu dong buat pemerintah desanya dan panitianya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dalam rangka peringatan Maulidur Rasul dan perencanaan rehab total Masjid Al-Mutakin, kita semua di sini diberkahi umurnya, diberkahi pangkatnya, diberkahi usahanya, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa, nu manfaat nu barokah, dijadikan masyarakat yang ahlul ibadah, masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu karena
Doa akan dipimpin langsung oleh Pak Kiai, tokoh ulama dari desa kita Bojong Jaya. Saya belum berani untuk memimpin doa. Yang pertama karena saya adalah backgroundnya santri, bukan nawaning. Saya bukan seorang ning, saya bukan putri seorang kiai. Jadi saya nggak berani untuk memimpin doa. Justru saya di sini adalah ngabdi sebagai seorang santri kepada masyarakat. Yang kedua, kiai saya titip pesan, saya boleh memimpin doa, tapi kalau udah payu laki ibu pun besok suami saya yang akan memimpin doa begitu. Saya bilang sama suami saya, silahkan ayah ngembet gitu saya bilang. Ya nggak apa-apa, menghalu dikit kan nggak apa-apa. Kalau menghalu biasanya cepet gitu kan Bu. Jadi besok suami saya yang akan memimpin doa. Dan ya, kalau suami saya kok nggak bisa, pasti tentunya tokoh ulama dan guru-guru kita yang akan memimpin doa untuk tabarukan ngala barokah. Semoga semakin doakan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai tokoh ulama dari Bojong Jaya. Yang pertama kami mengucapkan banyak terima kasih Bapak Asda, Bapak Rahmat Effendi yang telah hadir bersama Ibu, terima kasih. Bapak Camat, terima kasih telah mendukung kami. Forkom Pincang Kecamatan Pusaka Jaya juga terima kasih. Bapak Kapolsek, Bapak Daramil yang mewakili, terima kasih hadirnya. Pak Kuwu, terima kasih telah mengizinkan halamannya buat pengajian hari ini dan telah mendukung mensupport kami beserta Ibu tim kerja penggerak BKK. Mudah-mudahan kula panjang sedaya yang hadir di sini pulang pengajian dengan tidak ada halangan satu apa bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Pengumuman dari akhirat, barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan ke bumi, maka suaminya nikah lagi. Jangan pulang terlebih dahulu. Sumangga saya kembalikan ke Mukosimul Auqaf, doakan dimami langsung oleh Bapak Kiai Sumangga. Dari saya segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan dimami oleh Bapak